Pihak kepolisian Resor Aceh Tamiang Aceh bekuk seorang pria berinisial RS berusia 22 tahun, warga Kampung Perdamaian Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, usai menikam ayah tirinya sendiri hingga tewas. Tak selang 3 jam pemirsa, Satuan Reskrim Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap RS di lokasi yang jauh dari kejadian di Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang. Ini sempat terjadi percekcokan antara pelaku dan juga korban. Kemudian pelaku mengambil sebilah pisau yang berada di pot bunga dan langsung melayangkan pisau tersebut ke tubuh ayah tirinya sebanyak 2 kali hingga ayahnya meninggal dunia. Oke, untuk mengetahui lebih utuh dari peristiwa ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan AKP Untung Sumario, Kasih Humas Polres Aceh Tamiang, Polda Aceh. Selamat pagi, Pak Untung. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung, jadi sebenarnya dari keterangan pelaku ini, pangkal masalahnya apa ya, Pak? Kalau terlihat dari pangkal masalahnya, sebenarnya ini masalah sakit hati aja. Hati dengan orang tua tirinya, dengan orang ayah tirinya itu. Sakit hati karena apa, Pak? Ya karena mungkin dia merasa melihat ibunya sering bertengkar, sering dimarahi. Kemudian pada saat itu memang ayah tirinya membangunkan dengan cara yang kasar mungkin ya. Jadi dia merasa sakit hati dibangunkan dengan cara seperti itu pada saat pagi. Oke, rasa sakit hati ini baru ketika kejadian itu atau memang sudah lama sih Pak sebetulnya Pak? Sebenarnya sih sudah lama juga, cuman beliau nahan-nahan aja. Dianggap biasa-biasa aja, cuman pagi itu memang sakit hatinya setelah dibangunkan, suruhnya supaya kerja, karena beliau kan memang tidak kerja, tidak punya pekerjaan yang tetap. Jadi masa orang tuanya ini, orang istrinya ini bangunkan supaya dia bekerja. Tapi setelah dia selesai dia mandi, ingin pergi, dia minjam sepeda motornya. Jadi disitulah dari pertengkaran, karena nggak dikasih pinjam sepeda motornya, jadilah pertengkaran antara si anak ini, si RS dengan Anwar Sadat tadi, ayah tirinya. Nah, si pisau yang digunakan pelaku ini ada di mana, Pak? Apakah memang pelaku ini menyimpan di tempat tertentu atau gimana, Pak? Enggak, pisau itu enggak disimpan sebagai suatu rencana, enggak. Emang secara spontan aja, karena melihatnya ada pisau di sekitar rumahnya itu, nah, jadi si RS ini langsung mengambil pisau itu dan mengurus kepada ayah tirinya tadi. Oh. Mereka ini Jadi hanya tidak tinggal ada berdua Pak? rencana untuk disiapkan atau untuk itu enggak ada. Memang suatu kebetulan aja ada di sekitar rumahnya. Mereka ini hanya tinggal berdua di rumah atau bagaimana Pak? Nah, mereka sebenarnya tinggal ada berapa orang di rumahnya, karena di rumah itu ada ibunya Nur Hasanah, kemudian ada si ayahnya Nur Sadat, ada si Ian Surat RS tadi, dan ada adiknya lagi Agus Salim, adiknya daripada si Ian tadi. Kemudian ada yang kecil lagi adiknya, yang si Rusni ya, si kecil, si kelas 2 SD. Nah, kalau dari apa yang disampaikan oleh si pelaku tadi, sepertinya memang hubungannya si pelaku dan korban ini sudah lama tidak harmonis gitu ya, Pak ya? Iya, mereka tidak harmonis karena dilihat dari kehidupan sehari-harinya tidak harmonis. Apalagi kan mereka tinggal di rumah sangat kecil, kehidupan mereka kan dengan pekerjaan yang sebagai ayahnya sebagai guru harian lepas, yang tidak tetap. Mungkin juga dengan pada si RS tadi, yang bekerja juga tidak tetap juga. Oke. Saat peristiwa terjadi, yang menjadi saksi siapa, Pak? Mungkin ada tetangga atau orang di dalam rumah yang melihat langsung dan akhirnya melaporkan? Ya kalau saksinya, ya itulah ibu korban, ibu si apa tadi, si pelaku tadi yang ada. Karena pada saat pagi itu memang masyarakat sekitar itu belum nampak kayak belum ramai, karena sekali. Jadi ibunya yang jadi saksi yang melihat pertengkaran perkelahian mereka itu. Ada lagi ya orang yang dekat sekitar rumahnya itu si Mbak Surya Edi. Oke, nah Pak Untung tadi sempat menyebutkan ya Pak ya bahwa pelaku ini pengangguran, betul ya Pak ya? Sudah berapa lama itu Pak? Gimana? Oh pengangguran, iya beliau pengangguran, selama ini kerja nggak tetap, jadi dia bekerja itu kan
eh, apa yang dapat dikerjakan dia kerjakan. Dia tinggal di sini kan sejak bergabung dengan ibunya dengan ayah tirinya ini sekitar 6 bulan yang lalu. Oke, baik. Dengan peristiwa ini pasal yang dikenakan terhadap si tersangka atau pelaku apa, Pak? Kami menetapkan untuk pasalnya itu pasal 351 ayat 3 untuk 354. Jadi perbuatan yang mengakibatkan nyawa orang lain meninggal dunia. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Untung atas informasinya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Sehat selalu Pak Untung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bayu, Mbak Vita, terima kasih TV One. Baik. Baik. Wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak.